Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis shihah wal afiyah. Segala puji milik Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan afiat kepada kita sadonya. Laisat bu Bapak lezat. Alhamdulillah. Karena nikmat sehat itu tak bisa ditukar dengan rupiah. Dan sebab itu bersyukur Bapak Ibu masih diberi nikmat sehat. Di usia kita nan lanjut, awak masih semangat pai ke surau, pai ke masaji dengan kondisi badan sehat. Banyak di luar Bapak Ibu orang nak taluk pai ke surau lain. Alasannya banyak. Tiba di menyanyi le ramai masaji. Tiba di badendang le ramai masaji. Lah tiba azan wak pulang lain. Nak pada sowak tu. Bu. Dia le dong. Bu, kalau kau latihan di masjid, solat di masjid. Kalau latihan saja di masjid, tak solat di masjid, berdosa. Mawanya jalan mengaji ke pak? Saya latihan di masjid lagi. Kalau nak kau solat di masjid, sebab masjid pun nak sampai latihan sampai solat. Bu. Jalan dong. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur
nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima Sadaqallahul azim. Pak Ibu pengurus, dari ketua sampai kepada imam kita yang sudah mengimami salat maghrib kita, mudah-mudahan salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu pengurus, mudah-mudahan istiqomah menjadi teladan yang baik atau contoh yang baik untuk mengajak, membimbing, mengarahkan jamaah memakmurkan masjid kita. Masjid kita lalu sampaikan sekian mingguan lalu, kok bentuk fisik lain tak ada kurang lain. Masjidnya gandang, tiangnya ampe. Ya nak bu, ya ampe nak. Jangan sampai banyak lo tiang dari jamaah. Alhamdulillah malam kini kok ibu-ibu le gak ramai. Ampe 8-10 orang. Ya, apa-apa alhamdulillah gak ramai belum. Pas 10 orang belum. Lebih cie 21 orang. Alhamdulillah, dia harus ada peningkatan terus. Yuk kajian awak ramaikan. Ya bu, dia siap meramaikan kajian kau. Tidak akan mungkin orang Kuranji akan meramaikan. Ya kan? Pasti awak nanti siku akan meramaikan masjid awak An-Nur. Kalau nanti Kuranji itu nanti Kuranji lo nyaramaikan. Jadi nan punya tanggung jawab, nih perlu dipahami oleh kita semua. Masjid An-Nur ini ramai tak ramai tanggung jawab warga Nanado di Siko. Ini mohon maaf cakap Pak Ibu. Kalau sempat pada jam sholat indah adu azan, indah adu orang sholat di masjid. Oh Bapak Ibu, misal misalnya sholat zuhur lah kita anggap, indah adu azannya, indah adu orang sholat di siko berjamaah, mangku sakam mongko badoso satu mai. Nah, itu makanya salah satu peran kita adalah kita ambillah imam kita, kita tunjuk imam kita untuk tinggal di masjid. Supaya apa? Supaya masjid ko 5 waktu adu azan. Ketika awak lama nunjuk mengamanahkan kepada guru kita, imam kita untuk tinggal di masjid, tanggung jawab awak lu lapeh lain. Tua tanggung jawab awak lain buya, memfasilitasi imam awak. Kok makannya wak sadion makan. Bu, lihat dong lagi makan dong.
Itu berarti kalau sempat bu kau cakap pak lagi liran ninyo lah jadwal ninyo magi sambal nak lagi sambal ko ka imam awak ka garin awak badusul. Itu mangkonyo Pak Ibu bersama-sama kita memfasilitasi guru kita takmir masjid kita supaya masjid ini tetap ada azan. Pak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kini kita berada pada tanggal 28 Zulhijjah. Tanggal berapa? 28 Zulhijjah. Berarti 8 balik hari nan lalu. Bu, 8 balik hari nan kita selesai melaksanakan Idul Adha. Apa itu Idul Adha? Kembali mendabiah. Jadi Idul Fitri kembali suci. Kalau Idul Adha kembali mendabiah. Lain masih ada daging yang buat tahu. Masih kan? Ialah 8 balik hari itu mah. Ada nama buat randang, kan? Donan gulai kalio, macam-macam lah. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 8 balik hari nan lalu kita mandabi hewan kurban. Sekaligus mandabi perangai nan da elok dari diri awak. Kini perangai awak elok. Ya kan? Perangai atu ya, perangai jauh. Bu. Perangai kambing. Lihat dong perangai kambing jauh dalam diri awak. Bu. Aduh tidak. Aduh. Nama, aduh. Tu nak setiap tahun kali dapat itu pak. Ya kan? Kalau kesamaan Jawi Jawa tu banyak sama. Ibu boleh makan Jawi berarti apa? Sama. Itu kesamaan tu. Abiku nak membedakan atau belum? Begitu. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kurang lebih 2 hari lagi bulan Muharram. Bulan Muharram itu Pak Ibu asal katanya harrama yuharrimu. Tahriman artinya terlarang. Itu makanya ada haram. Itu haram pak. Haram itu dilarang. Kalau duit dan haram itu badoso. Untuk peperangan Jawi itu balik. Jawi itu bu, kalau dijadikan untuk membajak sawah, itu Jawi kan? Pamatangnya sawah sama dia. Itu Jawi. Bapak bisa sama dia punya sebab ini hendak berfikir, oh ikut pamatang, ikut sawah. Dan ada pikiran tu. Salah satu perangai nan terlarang nan haram itu adalah perangai nan tak tahu mana halal mana haram. Perangai itu tu. Bini orang bini awak. Ya bu, tu yang lain tu. Ladang orang ladang sawah orang sawah
tarompa orang. Nah, itu kan kejadian di masa ini mah. Bu pai ke masa ini tarompa ibu agak rancak seketik. Ibu hari pulang alamat duka itu perangai jauh. Namun itu aturan haram. Kalau di karajon awak perangai-perangai itu, mangko awak mendapatkan dosa. Muharramun, nah, bulan yang terlarang. Nah, contoh, ada nala pulang haji petang. Kalau bapak ibu pai ke Makkah, pasti bertamu namanya Masjidil Haram. Nak ada Masjidil Halal. Masjidil, bakon nak Masjidil Halal. Apa alasannya? Bapak ibu, Masjidil Haram itu maksudnya masjid yang dilarang di sekitar masjid itu dan di dalam masjid itu melakukan perbuatan maksiat. Sehingga kalau di masjid dan sekitar masjid tidak ada perbuatan maksiat, maka tempat itu bisa dikatakan suci. Itu mangkonya wak sabut tanah suci. Asamojo rumah awak. Kalau rumah awak tu ndak ada untuk berbuat dosa, ya kan? Tu mangkoi kalau membangun rumah pak, niatnya nampak tamu rumah tu terbangun supaya menjadi tempat ibadah. Betul. Kok kamu balik rumah awak niat pertama ya Allah, kabali rumah diambo ya Allah, bisa lo untuk menjadi amal ibadah. Kok bapak ibu tabuek lo kontraan misalnya 5 balik pintu, niatan puluh supaya kontraan ko bisa jadi ibadah. Jangan sampai beko tabuek diawak kontraan 5 balik pintu, kiranya di 5 balik pintu itu terjadilah perbuatan maksiat. Nah, sebab itu Bapak Ibu di masa jo sampai kalau tak ada perbuatan dosa di dalamnya, maka dikatakan di situ adalah tempat yang suci. Suci dari apa? Suci dari perbuatan dosa. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam tahun Hijriah yang diharapkan Bapak Ibu di bulan pertama ini hendaknya kita tidak melakukan perbuatan dosa. Sehingga awal tahun awak tu pak, awal tahun nan barasih, nan suci, itu namanya Muharram. Ya, Bu. Kemudian disabui pula Bapak Ibu, bulan Muharram kok bulan hijrah. Bapak disabui bulan hijrah Bu ya. Hijrah itu apa artinya Bu? Hah? Pindah. Nah. Pindah. Makasihnya Bapak Ibu, kalau Nabi Muhammad yang pindah itu dulu tampe. Contoh, Nabi Muhammad itu Bu 3 balik tahun di Makkah. Barang Bu? Untuk menyampaikan kalimat La ilaha illallah. 3 balik tahun Pak. Coba bayangan. Alun ado baraja salat le depan. Alun ado baraja puasa. Pokoknya dan disampaikan selama 3 balik tahun tu La ilaha illallah. Itunya.
Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad di Makkah menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, banyak tantangan, Pak. Pertama, Rasulullah dikriminalisasi. Kalau bahasa kini tu dikriminalisasi. Yang kedua diintimidasi. Itu bahasa kini tu. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada percobaan untuk pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Jadi Pak, kau mohon maaf cakap ayo, kau ada misalnya ustaz-ustaz sedang ceramah ka dibunuh di orang, itu bukan kini saja jadi Pak Ibu, lah dari zaman Rasulullah lado. Malah bareklah perjuangan Rasulullah lagi. Kalau kini kan tak barek ke tugas para ustaz. Para ustaz menyampaikan non lado. Kalau dulu Rasulullah menyampaikan non alulado. Pemanggonya kalau bahasa ambo kini ko para ustaz ko ndak dakwah Bapak Ibu, tapi syiar. Syiar. Kalau dakwah tu Pak dari nanda ado jadi ado. Dulu tantangan Rasulullah tu Pak Ibu, nanka dihadap itu orang non Islam, orang nanda beriman kepada Allah. Pak Ibu yang mulia Allah Subhanahu, dek kondisi nan mode itu Rasulullah punya strategi. Rasulullah pailah merantau. Kalau bahasa awaknya merantau. Kalau bahasa Rasulullah hijrah. Dek kondisi ndak aman tadi, Pak. Pindahlah Rasulullah ke Madinah. Baik tu di Bu tuan. Bu. Ale jale dong. Kamu pindah ya? Madinah. Bapak Ibu, kawan-kawan Rasulullah yang dibawa dari Makkah tadi namanya kaum muhajirin. Muhajirin. Itu mangkonyo masjid-masjid di komplek-komplek kebanyakan nama masjidnya muhajirin. Kenapa? Nan di komplek itu biasanya pendatang. Diberilah masjid komplek itu muhajirin. Biasanya begitu. Pak Ibu yang mulia Allah SWT, nan menyambut Rasulullah di Madinah namanya Ansor. Jadi Rasulullah dengan para sahabat barangkit dari Makkah namanya muhajirin, tiba di Madinah Bapak Ibu, disambutlah di orang Madinah namanya kaum Ansor. Ansor itu artinya orang nan menolong. Singkat cerita Pak Ibu, hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu, tiba di Madinah itu Bapak Ibu, Rasulullah tak ada tempat tinggal. Tempat tinggal Pak. Tapi kaum Ansor tadi Bapak Ibu menyambut Rasulullah dan memberikan hadiah kepada Rasulullah. Dia gila Rasulullah ke tapak tanah. Apa namanya? Tapak tanah. Ketika Rasulullah dia gila tapak tanah, Rasulullah menjawab, Rasulullah, wahai kaum Ansor, ambo kamari hendak untuk mencari tapak rumah dibangun rumah. Nah itu tujuan ambo kamari. Jadi tanah nan diagi kok bukan untuk dibuat rumah kecil Rasulullah. Anan dibuat masa
Nah, itu Pak. Jadi kalau awak merantau ke negari orang Pak, lah kok indak bana kamu meniru Rasulullah Pak. Kalau Allah berhasil di rantau tu, kok indak bana kamu meniru Rasulullah sepenuhnya Bapak Ibu. Lah tak bangun di awak rumah, cubalah untuk membangun masjid. Itu prinsip. Kalau awak merantau, dia punya kalau kamu bangun surang ni alun talo dia punya. Nah itu dah Pak. Kalau alun talo awak membangun surang masjid tu Pak Ibu, seindak-indaknya kalau lado masjid nan tak bangun di situ, awak menolong kebutuhan masjid itu. Itu namanya awak hijrah Pak. Itu Rasulullah dulu Pak Ibu. Nan dituju patamu itu membangun masjid. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Bapak kok Rasulullah hijrah ke Madinah itu nan dibangun patamu masjid tidak rumah? Kira-kira alasannya. Satu. Karena sampai mengumpuan umat tu nan paling rancak di masjid. Nah, ya Bu. Kalau kamu mengumpuan umat awak di masjid, apalagi mengumpuan umat kau tadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kalau mengumpuan umat bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup materinya, biasanya masjid pun tetap langgam Pak. Cara meramein masjid ku mudahnya Pak. Bu, cara mudah. Baca ya. Selesai solat dia pitih 20.000 surah. Ramai nak masjid? Ya kan? Artinya kebutuhan materi. Umat manusia memandang kehidupan dunia ini Bapak Ibu materialistis. Kalau tak nampak di mata, belum dia pikirkan sepenuhnya. Berbeda dengan orang beriman. Kalau orang beriman tidak berpikir materialistis. Walaupun tak dapat pitih, yang penting kan awak dapat pahala. Besok di akhirat awak dapat pahala tu awak ditolong oleh ibadah awak. Tu model-model Pak Ibu. Tak dapat pitih tapi tetap istiqomah meramaikan masjid. Itu kira-kira Pak Ibu. Satu, mengumpul umat tu di masjid paling rancak. Nang kedua masjid ko Pak Ibu sampai musyawarah. Jadi kalau ada problematika, baik itu problematika umat, ya kan, masyarakat kita sebenarnya bisa musyawarahnya di masjid. Baca mencari solusi. Berapeklah di masjid. Ya Bu ya. Kemudian Bapak Ibu, dengan berkumpulnya awak di masjid, baik rapat ataupun kepentingan yang lain, disitulah kita terpanggil pula untuk memakmurkan masjid. Kenapa? Karena kita punya hutang. Apa hutang kita? Kita melaksanakan rapat di masjid, kita melaksanakan latihan di masjid, kita punya hutang untuk sholat di masjid. Kemana nikah Pak? Ini kan ada orang kemana nikah di masjid. Sehari di masjid, 5 masjid narancaknya kemana nikah di masjid. Selesai menikah tak pernah mencobok di masjid, baru suruh. Kau mohon maaf Bu ya, Makanya mau sampaikan kepada siapapun yang mendengar, seluruh umat Islam dimanapun berada, kalau raso-raso awak
setelah menikah tak akan sholat, sebaiknya jangan menikah di dalam masjid. Dosa awak menumpang nikah sih masjid. Angkat nikahnya seperangkat alat sholat tu. Ya kan tu? Dengan mahar seperangkat alat sholat. Dibayar tu tunai. Ibu selesai menikah dah ada mencubuk di masjid lain. Pengurus masjid dah wala bertanya besok dah. Kalau ada orang panitia, Pak Pengurus, kami akan menumpang menikah di masjid Pak Pengurus. Lain boleh Pak, tapi yo tolong Pak sampai ke calon menantu Pak lah siap menikah, jangan sampai nak solat di masjid. Kalau enggak kami berdosa Pak. Itu. Biarnya berfikir Pak. Bu, le. Itu. Babu, nyoberang, Baba, ya. Oh baik. Oh, kalau orang berang tu tak baik mu. Iya. Jaleh mana tak baik mu agama. Tapi seperangkat alat solat tadi. Allah karim. Baik bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Niat awak di masjid menikah tu kan supaya elok nak. Ya kan? Ditampinan elok, tampinan mulia kan itu. Hendaknya selesai menikah awak menghasilkan perangai nan elok pula masjid itu ramai. Itu tujuannya. Baik dimuliakan Allah Subhanahu itu masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW termasuk masjid itu. Bapak Ibu, ada pesan Allah untuk kita semua ketika nanti memasuki tahun baru Islam itu, yakni hijrah, pindah, tapi bukan pindah tempat. Berbeda kalau Rasulullah pindah tempat, kalau umat Rasulullah tidak berpindah tempat. Apa yang harus dipindahkan Buya? Ini pesan Rasulullah. Al-muhajiru, orang yang hijrah itu, kata Rasulullah, man, siapa saja, hajaro, yang pindah, manahallahu anhu, dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Meninggalkan solat dilarang tak bu? Larang tak Pak Haji? Meninggalkan solat dilarang. Ketika masuk tahun baru Islam 1 Muharram harusnya hijrah dari meninggalkan solat menjadi melaksanakan solat. Itu yang hijrah kecek Rasulullah. Ya bu, leh tu. Misalnya Bapak Ibu, salamu tinggal di samping Masjid An-Nur atau sekitar Masjid An-Nur, salamuku malih solat berjamaah, maka hijrah menjadi rajin solat berjamaah. Itu nan hijrah tu Pak. Dan hijrah itu Bapak Ibu, pesan Allah dalam surat Al-Hasyr yang kita baca tadi, harus ada pondasinya. Apa pondasinya? 1, ittaqullah, tingkatkan rasa takut kepada Allah, atau tingkatkan takwa kepada Allah. Nan takwa sabananya tu apa Ibu? Katiku awak surang, bukan ditampek nan ramai. Kalau tampek nan ramai, kadang-kadang awak bisa pura-pura.
Dari segi tampilan bisa pura-pura. Dari segi ibadah bisa pura-pura. Kalau tapi ramai, ya kan? Tapi ketika kita sendirian masih tetap tidak beribadah. Oke, Bapak Ibu, ini kan sholat berjamaah, ini takwa. Tiba di rumah beko Bapak Ibu, apa tuh? Kucing. Kucing lah satu ngaji. Tiba di rumah beko Bapak Ibu, anak awak buat di rumah. Berang dah, nampak dah awak surang saja. Dosa atau nanelok? Kalau dosa nan awak buat, berarti awak anu takwa. Kau contoh sederhana saja Pak. Bapak Ibu keluar dari masjid ke pulang. Tiba di muka tu, gerbang tu, pas keluar makan jalan aspal tu. Nampak di ibu ada handphone taga letak. Diambil atau dibiar? Bapak, diambil atau biar? Kalau ibu ambil untuk menyelamatkan, ibu lah. Indah diambil untuk dipakai, yo takwa. Tapi kalau diambil, nyo buka kartunya, nyo campan kartunya, itu bukan orang bertakwa, Pak. Itu ujian awak, Pak, dalam beribadah, Pak. Kau mohon maaf cakap, Pak Ibu, kau contoh sederhana saja. Kini hari kini Selasa. Patang malam. Patang malam ambo kapai ke bandara. Kau cari to nyato mambo ndak bantu. Jadi di simpang 4 terminal baru di Lubuk Bayo tu mah. Ini tahu Pak Ibu kan? Yang baru kan di terminal Trans tu. Lewat simpang sampai itu ku malam rumah jam 9 malam selesai sholat isya. Awak membawa oto kan lampu oto ku duit. Nampak dari jauh ku mengkilik-kilik. Yung kilik mak. Barasi kilik. Dalam hati mu apalah. Manapi lah oto ku. Manapi barantimu. Setelah berarti bercali kok semakin tarang kilik turun namun dari oto Pak Ibu. Kiranya handphone tu kalau dijual rancaknya kurang lebih mungkin 2 balik juta. Nampak? Rancak tu ambil lah. Mengerti hati mu Pak. Cek bilik ambil sana. Suatu sisi pikiran awak, ya Allah, kau nak bunuh awak, ya Allah. Dalam hati ambil kecil itu, Pak. Ambil pacik handphone itu. Dalam hati ambil, ya Allah, semoga ada nabi-nabi pun. Mulataan, apa kau di atas dashboard auto, kau jalan balik. Kiranya yang menelpon, babunyi kan? Assalamualaikum keciamu. Waalaikumsalam. Pak kecenya, ambo kehilangan HP. Nyolah pakai nomor orang tu mah. Nak nomornya HP ni kan itu dah. Ambo jawab. Siapa namu kecewa? Namu ambo Ibrahim Pak. Nancak lah namu dalam hati ambo Nabi Ibrahim. Ambo kecenya Ibrahim keciamu. Apa batamu HP Ibrahim itu di jalan bypass lewat simpang 4 anak air itu kejamu. Taga letak di tengah jalan tu. Kalau ndak ambo salamaan, ada auto truk nang kalewat mungkinlah tajil. Jadi HP Ibrahim insya Allah aman dan kini silakan jemput ke rumah.
Tu ujian paling barik depan. Kalau ndak ampuh mungkin ndak kebalik tu dong. Kira tiba nyoba dua bu pakai Honda. Dari jauh jarak mungkin sampai pagar itulah nyola memakak anakku. Alhamdulillah kecil. Siapa buat dah? Saking bangganya handphone ni batang balik. Ambo dalam pikiranmu, kok tiba dia awak merdeka. Barang yang awak butuhkan, barang yang awak miliki hilang, tidak masuk akhir pun. Nah itulah yang nilai takwa tadi Bapak Ibu. Sabananya kan lah punya awak bertamu di jalan lah. Kecil orang kurang sakit kemana kecil orang. Tapi Bapak Ibu, dek awak merasa pun tak punya awak juga walaupun awak bertamu. Itu nan takwa sabana tu Pak. Dia jalan di buk tu. Tidak usah lah kerja piti 50,000 sini jalan masuk bawah kira-kira. Ambil dia tak? Ambil aja. Itu nilai takwa tu nado itu dong. Bagus. Kecil Pak. Awak ambil piti itu masukkan ke kotain. Wah, baru takwa. Tapi kalau nyambi piti nyobalan johan, itu alun takwa. Walaupun inyo langsung solat. Jadi Bapak Ibu, nilai ini perlu kita terapkan mulai dari 1 Muharram besok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa hijrah ke lebih baik, baik ibadah kita ataupun perbuatan kita, perangai kita dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab nan salah datangnya dari ambo pribadi. Wadana mana Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.